Lagi mau mereview kolam yang dulu sempat kita review juga, pemasangan geomembran. Nah, hari ini tuh udah running sekitar 3 minggu. Nah, ini konsepnya ini udah kalian bisa lihat natural pond, tapi walaupun belum. Nah, ini udah diisi air, terus habis itu udah mulai diisi ikan juga. Kemarin kita ngisi ikannya nyicil-nyicil, setiap minggu itu kita masukin untuk mengantisipasi pasirnya itu lumutan sama airnya jadi hijau. Ini makanya Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Semua, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue lagi di Alam Sutera, lagi mau mereview kolam yang dulu sempat kita review juga, pemasangan geomembran. Nah, hari ini tuh udah running sekitar 3 minggu. Ya kan, udah running sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Ya, saya 1 bulan belum ada deh, baru 3 mingguan. Nah, ini udah diisi air, terus habis itu udah mulai diisi ikan juga. Kemarin kita ngisi ikannya nyicil-nyicil, setiap minggu itu kita masukin 1 ekor, 2 ekor, pokoknya 1 minggu sekali itu kita masukin ikan. Karena kalau masukin ikan itu tuh harus bertahap. Jadi kalian nggak bisa langsung masukin ikan misalnya langsung 20 ekor, langsung 10 ekor. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kolamnya baru jadi, itu kalian harus masukin ikannya dikit-dikit dan harus diimbangi juga dengan bakteri starter yang 1 minggu sekali. Untuk bakteri starternya kemarin di sini tuh kita pakai CKM Stability, udah cukup membantu untuk mempercepat kolam ini mature. Nah, ini konsepnya ini udah kalian bisa lihat natural pond, tapi walaupun belum finishing semua ya, karena di sini juga masih ada batu-batuan yang belum kita susun, karena ownernya itu pengen ngejar, udah cepet masuk ikan aja deh. Nah, oke, sekarang kita review filternya. Untuk filternya itu konsepnya itu kita nggak pakai bottom drain, jadi kita full pakai skimmer. Itu ada di bawahnya apa ya, balkon. Di bawahnya balkon itu ada full skimmer, jadi kita tidak menggunakan bottom drain sama sekali. Kita pakai full skimmer. Lanjut lagi ke chamber 1 itu kita ada collecting chamber. Collecting chamber itu kita manfaatkan juga sebagai lampu UV. Lampu UV-nya itu di sini kita pakai Vivaria UV yang Philips. Itu kita pakai 30 watt, 12 piece. Habis itu chamber berikutnya itu kita taruh Kuria RDF T30. Terus lanjut lagi chamber berikutnya itu kita biarin aja kosong, tapi kita bikin ada gerojokan air itu biar nambah oksigen. Karena jujur aja kolam ini tidak pakai aerator sama sekali, jadi kita benar-benar manfaatin waterfall, manfaatin gerojokannya dari RDF ini untuk menghasilkan oksigen. Lanjut lagi chamber berikutnya 1, 2, 3, 4. Chamber 4 ini kita pakai Neomedia. Chamber 5-nya ini juga pakai Neomedia, dan chamber terakhir ini kita pakai buat taruh pompa di sini, dan kita juga taruh top up. Jadi kalau kalian pakai RDF itu tuh dia pasti akan ngebuang air, dan di sini kita pakai top up. Terus nanti rencana ini mau ditutup decking. Hari ini tuh kita mau ada pengerjaan tutup decking ini. Kita mau nge-review RDF pemakaian 3 minggu. Oke, nah untuk RDF ini udah pemakaian selama 3 minggu dan hasilnya juga oke. Kita lihat di sini sudah cukup bersih. Tidak ada kotoran-kotoran kasar yang bisa lolos ke chamber berikutnya. Nah, kalau misalnya kuning kayak gini, ini wajar banget. Tapi ini bukan karat, ini bisa kalian cuci. Ini nanti kalian bisa pakai sikat, pakai cuka, itu kalian cuci itu bisa banget. Terus habis itu ini sprayernya juga masih aman semua, masih keadaan normal. Sistem elektrikalnya juga 3 bulan ini juga oke. Dan kemarin juga kita nonton videonya Mas Trisno. Mungkin sekarang Mas Trisno udah jalan bulan kedua, juga nggak ada masalah. Terus habis itu RDF yang T30 ini juga sekarang udah bisa kita setting schedule. Jadi kalian bisa schedule dalam 1 hari itu kalian mau nyala berapa kali atau setiap berapa menit sekali. Itu sekarang kita udah bisa scheduling. Jadi ini RDF ini untuk saat ini sih oke banget. Sensornya juga masih bekerja dengan baik.
Dan kalian juga bisa lihat hasilnya sudah cukup bening. Tinggal masih ada busa-busa di permukaan. Paling nanti kita tinggal nunggu bakterinya lebih mature lagi. Mungkin sekitar 1 bulan lagi bakteri ini akan semakin mature. Karena neomedia yang kita pakai di sini sudah cukup lumayan banyak. Itu sekitar 10 dus. 10 dus itu berarti sekitar 300 literan kita pakai di sini. Kita pure bener-bener cuma pakai neomedia. Kita tidak ada penambahan media lain dan bener-bener cuman RDF, neomedia, pompa, lampu UV, udah nggak ada apa-apa lagi sih. Konsepnya di sini tuh nanti rencananya, gua nggak tahu ya, ownernya ini bakal pasang chiller apa enggak, karena masih ragu-ragu, karena entah mau main ikan kontes atau cuman main pond quality, gue juga belum tahu. Kalau misalnya nanti mau upgrade main ke ikan kontes, pasti kita harus pasang chiller. Karena dengan chiller itu tuh kita bisa memaksimalkan skin quality sama pakan biasanya lebih hemat kalau kita pakai chiller, karena ikan jadi gak gampang lapar. Kalau temperaturnya panas kayak gini biasa ikan gampang lapar. Nah, gue mau jelasin lagi detail itu untuk pasir-pasirnya di sini kita pakai pasir silika, terus batu-batunya di sini kita pakai batu kali biasa. Yang kalau batu kalinya sih ini udah mulai hijau, ya kan. Tapi kalau pasirnya ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap putih, agar nggak lumutan. Untuk mengantisipasi pasirnya itu lumutan sama airnya jadi hijau, ini makanya UV-nya itu kita geber banget. Kita di sini pakai 12 piece 30 watt. Berarti berapa tuh, Ji? 12 kali 30. 460 watt. Untuk lampu UV-nya di sini kita pakai 460 watt. Oke lah, pompanya kita pakai hemat listrik karena pompanya kita pakai Aquadream di sini. Tapi untuk UV-nya kita geber maksimal karena emang kita mau ngejar airnya tetap clear dan airnya jadi biru juga di sini. Jadi kemarin juga di Instagram banyak yang nanya, ini kira-kira kalau ada kotoran ikan yang ada di pasir gimana? Nah, karena di sini kita pakai Sikkem Pristine sama Sikkem Stability, dia itu sudah mengandung bakteri anaerob. Jadi bakteri anaerob itu dia akan mengolah sampah-sampah organik ataupun detritus ataupun lumpur yang mengendap di media filter, yang mengendap di pasir. Overall selama ini 1 bulan ini, 3 minggu ini hasilnya oke. Kenapa gue percaya banget sama Sikkem Pristine atau Sikkem Stability? Tolong editor dikasih stock shoot akuarium-akuarium air laut yang ada di Java. Nah, akuarium-akuarium air laut yang di Java itu kita semua pakai full pasir dan tidak ada lumpur sama sekali. Karena kenapa? Karena emang kita rajin sekali maintenance, 1 minggu sekali itu kita menggunakan Sikkem Stability atau enggak Sikkem Pristine. Karena Sikkem Pristine itu mengandung full 100% bakteri anaerob yang dia akan memakan lumpur ataupun detritus yang ada di dalam pasir. Nah, makanya kalian bisa lihat sendiri kan di akuarium-akuarium air laut yang ada di Java itu kita nggak pernah nguras juga. Karena kalau nguras air laut itu agak ribet karena kita harus nyiapin airnya, air lautnya, terus habis itu nyiapin garamnya, itu agak ribet. Makanya kita bikin pemberian bakteri starternya serajin mungkin, biar apa? Biar kualitas airnya tetap terjaga. Jadi sebenarnya banyak orang nanya, apakah nggak mungkin lah filter itu nggak clogging. Nah, ini kita udah buktiin sendiri, ini nggak clogging. Yang di Java itu kita udah running sekitar 4 bulan kita udah running dan tidak ada clogging juga. Dan kalau kalian lihat Padua Ivan juga sudah tidak ada clogging juga. Zakuro Koi juga ada info ke kita tidak ada clogging juga. Beberapa temen yang sudah pakai Pristine, pakai Stability juga nginfo ke kita kalau sudah tidak ada clogging juga. Nah, terus habis itu tips lagi buat kalau kalian mencegah clogging, selain kalian memberi bakteri starter ada Sikkem Stability atau Sikkem Prime, itu gua rekomendasi tidak diberikan aerator di chamber biologis. Karena kalau kita kasih aerator di chamber biologis, bakteri anaerobnya susah timbul. Karena bakteri anaerobnya susah timbul, makanya banyak terjadi clogging di dalam filter. Sekarang itu di kolam Java juga tidak pakai aerator, di sini juga tidak pakai aerator, terus habis itu di Padua Ivan juga tidak pakai aerator, di Zakuro Koi juga tidak pakai aerator, Bali Nippon juga tidak pakai aerator, Solaris Koi juga tidak pakai aerator. Jadi aeratornya itu kita push semua di chamber pompa. Misalnya kalau kalian mau pakai aerator, pasti ada pertanyaan juga, terus bakterinya bakal mati dong? Enggak juga. Konsepnya itu misalnya ini ada rumah bakteri, kita ngasih padet kayak gini nih, ya kan? Di sisi luarnya itu ini yang timbul adalah bakteri aerob, bakteri-bakteri yang membutuhkan oksigen. Jadi dia akan mengolah amonia ke nitrit, nitrit ke nitrat. Nah di tengah-tengah sini kan dia nggak dapat oksigen nih. Jadi yang timbul di sini tuh bakterinya namanya bakteri anaerob yang akan mengolah nitrat dan mengolah detritus ataupun sampah-sampah biologis itu akan diolah di dalam sini. Jadinya makanya filternya itu tidak gampang clogging. Kalau kalian kasih aerator, bakteri anaerob yang di dalam sini akan susah hidup. Jadinya gue tidak merekomendasikan menaruh
aerator di chamber biologis. Terus kalau kalian lagi ngomong nanti ikannya dapat oksigen dari mana? Kita sih udah pernah ukur di kolamnya Pak Dua Ivan. Secara DO itu masih normal, masih di angka 8 sampai 9. Terus abis itu kalau misalnya DO-nya kurang, pasti ikannya juga kalian udah bisa ngeliat lah. Kalau ikan kekurangan oksigen, pasti ikannya juga udah gelagatnya berenangnya ke atas, mangap-mangap di atas. Nah, ini semua overall masih oke. Di kolamnya Java juga oke. Tidak ada ikan yang berenang mangap-mangap di atas. Jadi menandakan kandungan oksigennya cukup, bakteri anaerobnya juga bisa tumbuh. Jadi gue rekomen banget kalau kalian mau anti clogging di filternya, kalian harus pakai Sikem Stability atau nggak Sikem Pristine, sama jangan dikasih aerator di chamber biologis. Kalian cukup kasih aeratornya di chamber pompa aja atau enggak di kolam utama. Terus sama satu lagi, turnover itu juga ternyata setelah kita pelajarin, kalau kalian sudah nggak pakai aerator, terus habis itu kalian udah kasih bakteri Sikem, ada Stability, ada Pristine, sama turnover. Turnover di sini kita pakai sekitar 3 kali dari volume kolam. Jadi rekomend dari gue itu 3 sampai 4 kali. Kalau bisa 5 kali lebih bagus. Ini kita di Java juga rencana mau kita naikin lagi, kita mau tambah 1 pompa mantis lagi 30.000. Sekarang itu running udah 110.000, mau kita runningin lagi jadi 140.000 dengan kolam sekitar 25 ton. Jadi udah 150.000 itu berarti berapanya? 6 kali. Jadi 6 kali lipat daripada volumenya. Jadi ini dulu aja review tentang kolam natural pond. Nanti kita bakal review lagi kalau kolamnya nanti udah mature, udah semakin jernih, nanti kita review lagi. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, atau kalian mau tanya-tanya seputar dunia akuatik, karena kalau di YouTube gue jarang ngecek, kalian lebih gampang nanya-nanya itu di Instagram, bisa follow kita di Java Fresh Aquatic karena nanti bakal kita update semua di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.